Halo sahabat Glory Story, selamat datang kembali di kisah pengantar tidur yang penuh dengan tawa, kejutan, dan pelajaran hidup. Malam ini kita akan menyusuri satu cerita yang jarang terdengar tentang Abu Nawas dan sekelompok rakyat yang berani menentang aturan kerajaan. Bagaimana ya Abu Nawas menghadapi mereka? Jangan kemana-mana, karena kisah ini dijamin bikin kamu penasaran sampai akhir. Di sebuah kota besar yang ramai dengan pedagang, pengrajin, dan musafir, tersimpan sebuah rahasia yang menggelisahkan. Ada sekelompok rakyat yang diam-diam mulai berani menolak titah raja. Mereka disebut sebagai rakyat pembangkang. Bukan tanpa alasan, mereka merasa hidup makin berat karena pajak tinggi dan aturan yang terasa menekan. Raja tentu saja gusar mendengar kabar itu. Wibawanya terancam dan kekhawatiran menyelimuti istana. Bagaimana mungkin rakyat yang seharusnya tunduk justru berani melawan? Para menteri segera menggelar rapat darurat, berdebat tanpa solusi. Semua panik, kecuali satu orang, Abu Nawas. Ya, tokoh penuh akal itu dipanggil ke istana. Raja menatapnya dengan wajah tegang. Abu Nawas, aku mendengar rakyat mulai membangkang. Mereka menolak perintahku, bahkan menertawakan utusan istana. Jika ini dibiarkan, kerajaan bisa kacau. Apa yang harus kulakukan? Abu Nawas hanya tersenyum pelan, lalu mengusap jenggotnya pelan. Wahai Baginda, izinkan hamba mencari tahu sendiri akar masalahnya. Tidak semua pembangkangan berarti kejahatan. Bisa jadi ada sesuatu yang lebih besar di balik itu. Raja mengerutkan kening. Ia heran sekaligus khawatir. Kau tidak takut, Abu Nawas? Mereka kasar, keras kepala, dan tidak segan menghina siapa saja dari pihak istana. Takut? Hamba lebih takut jika Baginda mengambil keputusan tanpa tahu kebenaran. Biarkan hamba turun langsung, menyamar seperti rakyat biasa. Raja pun mengangguk setengah ragu. Ia tahu kecerdikan Abu Nawas seringkali menyelamatkan keadaan, meski caranya tidak masuk akal. Baiklah, aku beri kau waktu. Tapi ingat, jangan sampai nyawamu melayang. Abu Nawas meninggalkan istana dengan hati ringan. Dalam benaknya, ia sudah merancang strategi. Ia akan mendekati rakyat pembangkang tanpa memberitahu siapa dirinya. Satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran adalah dengan mendengar keluhan mereka dari dekat. Di jalanan kota, Abu Nawas melewati pasar yang hiruk-pikuk. Ia mengenakan pakaian sederhana, menyamar seperti pedagang kain keliling. Langkahnya membawanya ke sebuah sudut kota yang jarang dilewati bangsawan, tempat rakyat pembangkang biasa berkumpul. Di sana, ia melihat wajah-wajah keras, penuh amarah, dan sorot mata yang tak lagi percaya pada pemimpin. Mereka berbisik tentang keadilan yang hilang, tentang hidup yang kian sulit, tentang harapan yang padam. Abu Nawas menahan diri untuk tidak langsung menanggapi. Ia hanya duduk, berpura-pura mendengarkan tanpa sengaja. Tiba-tiba, salah seorang pria bertubuh kekar berseru lantang. Sampai kapan kita harus tunduk pada raja yang hanya tahu memungut pajak? Kita harus menunjukkan bahwa kita tak bisa ditindas lagi. Sorakan menyambut ucapan itu. Abu Nawas tahu, ini bukan sekedar keluhan. Ini tanda bahaya. Jika dibiarkan, bisa berujung pemberontakan. Namun ia juga melihat sesuatu yang berbeda. Di balik amarah itu, ada rasa putus asa yang dalam. Ia bergumam dalam hati, sepertinya ini bukan hanya soal menolak perintah, tapi juga soal perut yang lapar dan harapan yang hancur. Abu Nawas menatap langit sore yang mulai memerah. Di saat itulah, ia tahu cerita ini tidak akan sederhana. Ada rahasia besar di balik pembangkangan rakyat ini. Dan ia harus segera menemukan cara sebelum semuanya terlambat. Sahabat Glory Story, apakah Abu Nawas bisa mengendalikan rakyat pembangkang itu? Atau justru ia akan terjebak dalam amarah massa yang buas? Simak kelanjutannya di bab berikutnya, karena kisah ini baru saja mulai. Jangan lupa untuk terus ikuti, karena akhir dari cerita ini bisa bikin kamu melongo.
Penyusupan di tengah rakyat gelisah. Malam mulai merayap, menggantikan riuh pasar dengan keheningan yang menusuk. Abu Nawas berjalan menyusuri gang-gang sempit, meninggalkan keramaian kota menuju tempat pertemuan rahasia. Kabarnya, rakyat pembangkang sering berkumpul di sebuah gudang tua di tepi sungai. Dengan langkah ringan namun penuh kewaspadaan, ia melangkah masuk ke wilayah yang penuh tatapan curiga. Gudang itu tampak kusam dengan dinding kayu lapuk yang dipenuhi lumut. Dari celah-celah pintu terlihat cahaya obor berkelip. Terdengar suara gaduh, tawa bercampur dengan teriakan. Abu Nawas menahan nafas sebelum mendekat, lalu mendorong pintu perlahan seakan dirinya hanya seorang pengelana yang tersesat. Begitu masuk, puluhan pasang mata langsung menatap tajam. Udara yang sebelumnya panas oleh teriakan kini berubah tegang. Seorang pria tinggi dengan janggut lebat maju ke depan. Ia seperti pemimpin kelompok itu. "Siapa kau? Apa urusanmu di sini?" Suaranya menggelegar memecah keheningan. Abu Nawas tersenyum samar, mencoba menenangkan suasana. "Aku hanya pedagang kain yang mencari pembeli. Tapi sepertinya aku menemukan lebih dari itu. Kalian tampak seperti orang-orang yang haus keadilan." Ucapan itu membuat beberapa orang terdiam. Sebagian lain justru tertawa sinis. "Pedagang kain, katamu. Lalu apa yang kau tahu tentang keadilan? Kau pikir kami ini sekedar kumpulan orang bodoh?" Tanya seorang wanita tua dengan mata penuh kecurigaan. Alih-alih tersinggung, Abu Nawas mengangguk pelan. "Aku tidak menganggap siapapun bodoh. Aku hanya melihat wajah-wajah yang menyimpan luka. Luka yang mungkin tidak dipahami orang lain." Keheningan kembali mencengkeram ruangan. Kata-kata Abu Nawas menyentuh sesuatu di hati mereka. Pria berjanggut yang tampak sebagai pemimpin kemudian melunak sedikit, meski masih memasang wajah keras. "Kalau begitu, dengarkan keluhan kami. Rakyat menderita, perut lapar, pajak mencekik, raja duduk di singgasana emas, sementara kami tidur di tanah berdebu. Apakah itu adil?" Sorakan setuju bergema dari sudut-sudut ruangan. Abu Nawas menundukkan kepala sejenak, lalu menatap mereka satu persatu. "Aku paham, namun adakah jalan yang bisa ditempuh tanpa darah? Karena jika kalian memilih kekerasan, yang hancur bukan hanya istana, tapi juga rumah kalian sendiri." Beberapa orang tampak gelisah. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang semakin marah. "Cukup, kami tidak butuh kata-kata manis. Yang kami butuh adalah keberanian untuk melawan," teriak seorang pemuda dengan wajah penuh api. Abu Nawas berpura-pura merenung lalu mendekati pemimpin mereka. "Katakan padaku, apa yang sebenarnya kalian inginkan? Apakah kekuasaan untuk menggantikan raja, atau hanya kehidupan yang layak tanpa harus diperas?" Pertanyaan itu menancap dalam. Sang pemimpin menarik nafas panjang lalu menjawab lirih. "Kami tidak ingin tahta. Kami hanya ingin makan tanpa harus menjual kehormatan. Kami ingin anak-anak kami bisa tidur tanpa lapar. Apakah itu terlalu berlebihan?" Seisi ruangan hening. Tangis seorang ibu terdengar membuat suasana berubah mengharukan. Abu Nawas menatap mereka dengan mata berkaca. "Kalau begitu, izinkan aku membantu. Tapi caraku tidak sama dengan kalian. Aku bukan pemberontak. Aku seorang pengamat yang belajar dari kehidupan." Kecurigaan belum sepenuhnya hilang, tetapi beberapa orang mulai luluh. Mereka melihat Abu Nawas bukan sebagai musuh, melainkan sosok asing yang bisa memahami luka mereka. Ia pun diundang untuk duduk bersama, mendengarkan kisah demi kisah yang membuat hatinya semakin berat. Malam itu, Abu Nawas mendengar tentang kelaparan, penindasan, bahkan kisah tragis tentang keluarga yang terpecah karena utang. Semua cerita itu menambah keyakinannya bahwa pembangkangan bukan sekedar amarah, melainkan jeritan hidup yang tak tertahankan. Namun di balik percakapan hangat itu, Abu Nawas juga menangkap sesuatu yang berbahaya. Ada rencana besar untuk menentang raja secara terang-terangan. Jika rencana itu benar terjadi, maka kekacauan tak bisa dihindari. Abu Nawas tahu waktunya tidak banyak.
Ia harus mencari cara untuk mengubah arah pikiran massa tanpa menimbulkan kecurigaan. Sahabat Glory Story, inilah titik awal di mana Abu Nawas harus berjalan di atas garis tipis, menyelamatkan rakyat sekaligus menjaga kestabilan kerajaan. Apakah kecerdikannya cukup untuk meredam bara api yang hampir menyala? Jangan lewatkan kisah selanjutnya di bab 3, karena kejutan besar sedang menanti. Api yang nyaris menyala. Udara dini hari begitu dingin ketika Abu Nawas meninggalkan gudang usang itu. Suara riuh perdebatan rakyat pembangkang masih terngiang di telinganya. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ia memikul beban seluruh kota. Hatinya bimbang antara menenangkan amarah rakyat atau melindungi kedudukan sang raja. Ketika fajar menyingsing, kabar tentang gerakan rakyat mulai menyebar perlahan. Di pasar, bisik-bisik terdengar dari mulut ke mulut. Pedagang sayur berbincang lirih, tukang kayu saling menoleh penuh curiga. Bahkan, anak-anak kecil mendengar potongan cerita tanpa mengerti sepenuhnya. Kota bagai tungku yang dipenuhi bara, siap menyala kapan saja. Sore harinya, Abu Nawas kembali ke pasar. Ia sengaja duduk di warung teh yang ramai. Dengan telinga tajam, ia menyimak pembicaraan orang-orang. Ada yang berbicara tentang pengkhianatan, ada pula yang menyuarakan tekad untuk menggulingkan pemimpin. Hatinya semakin resah. Seorang lelaki parubaya yang mengenalnya mendekat. "Abu Nawas, apa kau juga mendengar kabar itu? Katanya malam ini mereka akan berkumpul lebih besar lagi. Katanya ada rencana menguasai gudang logistik kerajaan." Abu Nawas hanya mengangkat alis. "Dan apa menurutmu itu langkah yang bijak?" tanyanya pelan. Pria itu terdiam, menundukkan kepala. "Aku tak tahu, aku hanya takut. Jika mereka kalah, kita semua yang jadi korban. Jika mereka menang, entah apa jadinya kota ini." Abu Nawas meminum tehnya, matanya menatap kosong ke kejauhan. Ia tahu bentrokan akan membawa penderitaan lebih luas, namun menyalahkan rakyat yang lapar bukanlah jawaban. Baginya, masalah ini bagaikan benang kusut yang harus diurai dengan hati-hati. Malam pun tiba, Abu Nawas menyusup kembali ke pertemuan rahasia. Kali ini suasananya lebih panas, obor menyala terang, wajah-wajah penuh amarah memenuhi ruangan. Seorang pemuda dengan sorot mata menyala berteriak lantang, "Cukup sudah, kita tak bisa menunggu lebih lama. Kalau malam ini kita tidak bertindak, besok anak-anak kita mati kelaparan." Sorak setuju menggema. Abu Nawas melangkah ke tengah, mengangkat tangannya. "Saudara-saudaraku, aku tidak menolak penderitaan kalian. Aku mendengarnya, aku merasakannya. Tapi apakah kalian yakin menukar kelaparan dengan peperangan adalah solusi?" Seorang wanita menangis, lalu menimpali. "Kau bicara seolah semua bisa selesai dengan kata-kata. Perut kami tidak kenyang dengan janji." Abu Nawas mendekat, menatap wanita itu penuh iba. "Aku tidak menawarkan janji kosong. Aku menawarkan cara agar suara kalian terdengar tanpa harus menumpahkan darah." Kerumunan gaduh. Ada yang bertepuk tangan, ada pula yang mencemooh. Pemimpin berjanggut lebat berdiri, menatap Abu Nawas tajam. "Kau banyak bicara. Katakan, apa sebenarnya yang kau rencanakan? Jangan hanya memanaskan telinga kami dengan ucapan indah." Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Jika kalian menyerang gudang logistik, kalian akan dicap pemberontak. Tentara akan datang, kalian akan diburu, dan keluarga kalian akan menderita lebih parah. Namun jika kita bisa membuat raja sendiri membuka mata, maka beban kalian bisa terangkat tanpa satupun pedang terhunus." Ruangan mendadak hening. Kalimat itu seolah menusuk tepat di hati setiap orang. Tetapi masih ada yang meragukan. Pemuda berapi-api tadi maju lagi. "Lalu bagaimana caramu membuat raja yang tamat itu mendengar kita? Dia tidak peduli selama emasnya bertambah." Abu Nawas tersenyum samar. "Disitulah aku yang akan bertindak. Biarkan aku membawa suara kalian ke telinga raja. Tapi aku butuh waktu, dan aku butuh kalian menahan diri. Jangan sampai api membakar rumah sendiri." Kerumunan kembali berdebat. Ada yang mengangguk setuju, ada yang mencemooh. Namun,
Perlahan, sebagian besar mulai condong ke arah Abu Nawas. Kata-katanya membawa harapan baru, meskipun masih samar. Malam itu berakhir dengan keputusan setengah hati. Abu Nawas diberi waktu beberapa hari untuk mencari jalan. Jika gagal, rakyat bersumpah akan bergerak sendiri, apapun resikonya. Ketika keluar dari gudang, Abu Nawas menatap langit berbintang. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, beri aku akal untuk menyelamatkan mereka tanpa menambah luka." Sahabat Glory Story, inilah babak genting di mana Abu Nawas harus menepati ucapannya. Apakah kecerdikannya mampu menaklukkan hati penguasa, ataukah ia justru terjebak dalam badai yang lebih besar? Jangan kemana-mana, karena bab 4 akan membuka strategi mengejutkan yang hanya Abu Nawas mampu lakukan. Strategi di balik senyuman. Fajar menyingsing dengan cahaya keemasan yang menembus jendela rumah Abu Nawas. Malam panjang yang ia habiskan untuk berpikir tak memberinya banyak tidur. Namun matanya memancarkan tekad. Ia sadar, waktu yang diberikan rakyat amat singkat, sementara ancaman di depan mata bisa meledak kapan saja. Pagi itu, ia berjalan menuju istana. Jalanan kota masih sepi, hanya terlihat pedagang yang baru menata dagangan. Abu Nawas berjalan tenang meski hatinya dipenuhi beragam perhitungan. Dalam benaknya, ia harus menemukan cara agar raja mendengarkan keluh kesah rakyat, tanpa menimbulkan curiga atau membuatnya tampak sebagai pemberontak. Setiba di gerbang istana, para pengawal mengenalinya. Dengan hormat mereka membukakan pintu, karena Abu Nawas memang sering dipanggil untuk memberi nasihat. Namun kali ini kedatangannya bukan sekedar untuk bersenda gurau. Ada beban berat yang ia bawa. Di ruang singgasana, sang raja duduk angkuh. Perhiasan emas menghiasi tangannya, sementara meja di samping dipenuhi hidangan lezat. Wajahnya terlihat puas, seolah ia tak mengenal arti kekurangan. "Abu Nawas, sahabatku yang pandai bermain kata," ucap sang raja dengan senyum penuh keangkuhan. "Apa yang membawamu pagi-pagi menemuiku?" Abu Nawas membungkuk hormat, lalu menjawab dengan tenang. "Ampun, Baginda. Aku datang membawa kisah yang mungkin belum sampai ke telinga tuanku." Raja mengangkat alis. "Kisah apa lagi kali ini? Semoga bukan leluconmu yang biasa, karena aku sedang ingin hal-hal serius." Abu Nawas menatap lurus. "Ini memang bukan lelucon, tuanku. Rakyat di luar sana sedang gelisah. Perut mereka kosong, gudang mereka hampa, sementara mereka melihat istana penuh kelimpahan. Mereka mulai berbisik-bisik, bahkan ada yang berencana melakukan hal berbahaya." Wajah raja berubah tegang. Ia menoleh ke kanan kiri lalu berbisik, "Apakah mereka berniat memberontak?" Abu Nawas tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum samar. "Bila api kecil dibiarkan, lama-lama akan membakar seluruh hutan. Baginda, api itu mulai menyala." Raja berdiri dengan langkah gelisah. "Apa yang harus kulakukan? Aku tak ingin kota ini kacau, tapi aku juga tak ingin kehilangan harta benda yang susah payah kukumpulkan." Abu Nawas mendekat lalu berkata lirih, "Tuanku, ada cara agar rakyat mereda tanpa harus menyerahkan segalanya. Berilah mereka pertunjukan, sebuah sandiwara yang membuat mereka percaya Baginda mendengar keluh kesahnya." Raja memincingkan mata, penasaran. "Sandiwara apa maksudmu?" "Undang rakyat ke alun-alun. Biarkan Baginda berpidato tentang kasih sayang raja terhadap rakyatnya. Bagikan sebagian kecil persediaan makanan dari gudang istana. Bukan seluruhnya, hanya cukup untuk menunjukkan kepedulian. Lalu tunjukkan bahwa Baginda bersedia mendengar keluh kesah mereka." Raja termenung, lalu mengangguk pelan. "Itu bisa menyelamatkan aku dari amarah mereka. Tapi apakah mereka akan percaya begitu saja?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Biarkan aku yang mengatur sisanya. Percayalah tuanku, rakyat lebih mudah luluh oleh simbol kepedulian daripada oleh 1000 perintah keras." Hari itu juga pengumuman dibuat.
Para pengawal menyebarkan kabar bahwa raja akan berbicara kepada rakyat di alun-alun pada esok pagi. Berita itu menyebar cepat seperti angin. Di pasar, di ganggang sempit, di warung-warung kecil, orang-orang mulai berdebat. Ada yang curiga, ada yang penuh harap. Malam harinya, Abu Nawas kembali menemui kelompok rakit pembangkang. Wajah-wajah mereka masih penuh keraguan. Pemimpin berjanggut lebat menyilangkan tangan di dada. Jadi kau membela Raja Abu Nawas? Kau hanya ingin kami menunggu janji kosong? Abu Nawas menggeleng pelan. Tidak, aku ingin kalian menyaksikan langsung dengan mata kepala. Esok Raja sendiri akan berdiri di depan rakyat. Bila ia benar-benar tuli, maka aku sendiri yang akan membeberkan kedustaannya di hadapan semua orang. Kerumunan mulai bergemuruh. Sebagian merasa ini kesempatan emas untuk menguji kejujuran penguasa. Sebagian lain masih ragu, tapi mereka memilih menunda tindakan setidaknya hingga mendengar langsung esok hari. Menjelang tengah malam, Abu Nawas duduk sendiri di serambi rumahnya. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah. Ia menatap langit berbintang, berdoa lirih. Ya Allah, jadikan lidahku alat untuk meredam kebencian. Jangan biarkan kota ini hancur karena keserakahan segelintir orang. Di balik ketenangannya, Abu Nawas tahu bahwa rencananya beresiko. Jika rakyat tidak puas, amarah mereka bisa meledak lebih dahsyat. Jika raja merasa dipermainkan, ia sendiri bisa kehilangan nyawa. Namun, bagi Abu Nawas, mempertaruhkan diri demi keselamatan orang banyak adalah jalan yang harus ditempuh. Sahabat Glory Story, inilah titik di mana panggung besar mulai disiapkan. Esok seluruh kota akan berkumpul, menunggu kata-kata yang bisa menenangkan atau justru memicu ledakan. Apakah sebenarnya yang telah Abu Nawas siapkan di balik senyumnya? Jangan lewatkan bab 5, karena di sanalah jawaban yang mencengangkan akan terungkap. Panggung terbuka. Pagi yang ditunggu akhirnya tiba. Matahari baru saja muncul, cahayanya memantul ke dinding batu kota, seakan ingin menyaksikan pertunjukan besar yang akan berlangsung. Dari setiap penjuru, orang-orang berdatangan menuju alun-alun. Suara langkah kaki berpadu dengan bisik-bisik penuh pertanyaan. Pedagang meninggalkan lapak mereka. Ibu-ibu menggandeng anak-anak, para pemuda membawa obor bekas pertemuan semalam. Semua berdesakan, ingin melihat apakah raja benar-benar akan turun menemui rakyat. Hari itu, kota terasa berbeda, bukan sekedar pasar atau rumah, melainkan sebuah arena tempat nasib akan ditentukan. Di atas panggung kayu yang dipasang tergesa, sang raja akhirnya muncul. Ia mengenakan jubah megah berwarna merah tua, dengan mahkota kecil di kepalanya. Meski tampak percaya diri, matanya menyimpan kegelisahan. Di sisi panggung, Abu Nawas berdiri tenang dengan wajah yang sulit ditebak. "Rakyatku," seru Raja lantang, "aku mendengar keluh kesah kalian. Aku bukan raja yang tuli. Hari ini aku ingin menunjukkan kasih sayangku." Sebagian rakyat bersorak, sebagian lain mendengus sinis. Suasana masih terbelah. Raja memalambaikan tangan lalu memberi tanda kepada pengawal. Dari gerobak besar dibagikan karung-karung berisi gandum dan beras. Orang-orang yang lapar segera berebut, sebagian menangis lega, sebagian tetap menatap curiga. Melihat kerumunan yang masih bimbang, Abu Nawas maju. Ia mengangkat tangannya, meminta semua orang diam. Suaranya lantang namun lembut, menusuk hati yang mendengarnya. "Saudara-saudaraku, hari ini kita menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Seorang raja berdiri di hadapan rakyatnya. Namun pertanyaan kita bukan hanya soal makanan hari ini. Pertanyaan kita adalah, apakah besok perut anak-anak kita akan kembali kosong?" Sorak setuju terdengar. Beberapa orang berteriak, "Benar, apa jaminannya?" Raja menoleh bogop,
Tapi Abu Nawas tetap melanjutkan. "Tuanku," kata Abu Nawas sambil menatap raja, "rakyat bukan meminta emas atau permata. Mereka hanya ingin kepastian bahwa hidup mereka tidak selalu dihantui kelaparan. Jika Baginda benar-benar peduli, buktikanlah dengan tindakan nyata, bukan hanya sekali ini." Raja terdiam, wajahnya memerah. Semua mata tertuju padanya. Sesaat udara terasa beku, namun kemudian dengan suara berat ia berkata, Aku akan memerintahkan agar sebagian hasil panen kerajaan disalurkan rutin ke pasar dengan harga yang terjangkau. Mulai bulan ini, rakyatku tidak perlu lagi takut akan kelaparan." Ledakan sorak-sorai menggema, orang-orang menangis haru, sebagian berpelukan, sebagian berteriak bahagia. Pemimpin rakyat yang berjanggut lebat menatap Abu Nawas dengan campuran kagum dan lega. Namun, tidak semua orang percaya begitu saja. Pemuda berapi-api yang sebelumnya lantang, maju dan berseru, "Kalau itu benar, kami akan mematuhi. Tapi jika ternyata hanya janji kosong, ingatlah bahwa kami tidak akan diam." Abu Nawas tersenyum dan menepuk pundaknya. "Kau benar, anak muda. Rakyat berhak mengingatkan penguasanya. Dan raja yang bijak akan mendengar rakyatnya, bukan memenjarakan mereka." Kata-kata itu membuat suasana semakin teduh. Raja, meski dengan wajar berat, mengangguk. "Aku mendengarmu, Abu Nawas, dan aku mendengar rakyatku. Aku tidak ingin kota ini terbakar oleh kebencian. Aku akan mencoba menjadi penguasa yang lebih adil." Langkah kecil itu cukup untuk meredakan api besar. Orang-orang mulai pulang dengan hati lega meski masih menyimpan rasa waspada. Namun mereka tahu setidaknya hari itu tidak ada darah yang tumpah. Dan suara mereka akhirnya sampai ke telinga penguasa. Saat alun-alun sepi, Abu Nawas duduk di tepi panggung. Angin pagi menyapu wajahnya, ia menarik nafas panjang lalu tersenyum samar. Terkadang, satu kata bisa lebih tajam daripada 1000 pedang. Murid-murid mendekat bertanya, "Guru, mengapa Anda begitu berani menentang raja di depan semua orang? Bukankah itu beresiko?" Abu Nawas menatap mereka dengan tatapan penuh makna. "Resiko terbesarnya adalah jika kita membiarkan ketidakadilan berjalan tanpa perlawanan. Jika aku diam, aku bukan hanya mengkhianati rakyat, tetapi juga mengkhianati nurani." Hari itu menjadi titik balik. Rakyat mulai percaya ada harapan, meski kecil. Raja pun belajar bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanyalah bara yang siap membakar dirinya sendiri. Dan di balik semua itu, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa kecerdikan dan keberanian bisa menundukkan ketamakan tanpa mengangkat pedang. Sahabat Glory Story, itulah akhir dari kisah menegangkan Abu Nawas dan rakyat pembangkang. Dari sini, kita belajar bahwa kata-kata jujur bisa lebih kuat daripada amarah, dan keberanian menegakkan kebenaran bisa menyelamatkan banyak jiwa. Jangan lupa selalu nantikan kisah penuh hikmah berikutnya hanya di Glory Story.